Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan logaritma. Kalau kita berbicara persamaan logaritma, artinya kita mau menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan yang melibatkan logaritma. Yuk, mari kita simak pembahasannya melalui masalah berikut ini. Oke. Di sini, misalkan nih di suatu daerah, jumlah populasi rusa kita misalkan dengan P, dan jumlah predator kita misalkan dengan R. Nah, jumlah antara jumlah populasi rusa atau P dengan jumlah predatornya atau R dinyatakan dengan rumus berikut nih. P sama dengan 100 per logaritma dari R plus 1. Nah, jika diketahui populasi rusanya itu mencapai 50 ekor, nah bisa nggak sih kita menentukan populasi predatornya? Nah, populasi predatornya bisa kita tentukan dengan memanfaatkan persamaan yang ada dan juga konsep dari logaritma atau persamaan logaritma. Nah, kita coba kerjakan ya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahuinya. Tadi diketahui P-nya itu sama dengan 100 per logaritma dari R plus 1. Ya kan? Lalu yang diketahui lagi adalah P-nya, yaitu populasi rusa 50 ekor. Dan juga yang ditanyakan adalah R-nya atau populasi predator. Kita selesaikan ya. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan nih yang diketahui ke persamaan atau rumus yang diketahui juga. P-nya 50, berarti kita masukkan di sini. Kita peroleh 100 per logaritma dari R plus 1. Nah, karena ini penyebut nggak mungkin 0, berarti bisa kita kali dengan 50. Jadi 50 dikali logaritma dari R plus 1 sama dengan 100. Atau logaritma dari R plus 1 sama dengan 100 per 50 berapa? 2. Nah, sampai di sini kita bisa menyelesaikan dengan dua cara. Misalkan kita selesaikan dengan konsep logaritma seperti yang sebelumnya telah dipelajari. Berarti kita kan punya logaritma R plus 1 sama dengan 2 ya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita lihat nih, ini basisnya berapa? 10 ya, karena tidak ditulis. Berarti 10 pangkat 2 hasilnya adalah R plus 1. Kita kembalikan ke bentuk eksponennya. Sehingga 100 sama dengan R plus 1, atau R-nya sama dengan 100 min 1 sama dengan 99. Kita peroleh jumlah populasi predatornya 99. Nah, kita juga bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan logaritma. Nanti hasilnya pasti akan sama tuh. Ya, kita coba. Kita punya logaritma R plus 1 sama dengan 2. Nah, kalau dengan konsep persamaan logaritma, berarti kalau di sini log, kita buat di sini log juga. Jadi di sini logaritma dari R plus 1, maka 2 ini kita jadikan. Ini sama nih, basisnya harus sama juga 10 ya, karena kita mau mencari ini maka basisnya kita buat sama, jadi 10. Nah, berarti 10 log berapa nih yang hasilnya 2? Yaitu 10 log, berarti di sini misalnya A. Berarti ini 10 pangkat 2 sama dengan A, atau A-nya sama dengan 100. Artinya yang hasilnya 2 adalah 10 log 100. Berarti di sini 2 sama dengan di sini log 100. Nah, sudah sama-sama log, basisnya kan sama. Maka bisa dikatakan R plus 1-nya sama dengan 100, atau R-nya 100 min 1. R-nya sama dengan 99. Sama kan hasilnya? Nah, boleh pakai cara manapun yang mudah untuk kalian. Jadi kita peroleh populasi rusanya, jadi ya populasi predator, bukan rusa ya, populasi predatornya mencapai berapa ekor? 99 ekor. Nah, seperti itu ya, salah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan persamaan logaritma. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh yang lainnya. Seperti ini. Nah, di sini kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini, yaitu 3 log x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 1. Nah, seperti tadi, berarti ini kita buat nih log juga. Di sini kan 3 log x kuadrat min 3x plus 5. Berarti di sini kita buat jadi 3 log juga kan? Nah, 3 log berapa yang hasilnya 1? Yaitu 3 log
3. Sudah sama-sama 3 log sehingga kita peroleh X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 3. Atau X kuadrat min 3X plus 5 min 3 sama dengan 0, ya kan? Atau X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita cari bisa X-nya dengan menggunakan pemfaktoran. Ya kan, ini plus, ini min, berarti ini min dikali hasilnya 2. Ditambah hasilnya 3, berarti 2 dan 1. Berarti kita peroleh X-nya 2 atau X-nya 1. Nah, ini belum selesai sampai di sini ya. Kita harus perhatikan bahwa untuk logaritma numerusnya syaratnya haruslah, nih numerusnya adalah ini, syaratnya ini tuh harus lebih dari 0, sehingga nilai X yang udah kita dapatkan harus kita substitusikan ke sini. Kalau dia benar nilainya lebih dari 0, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan 1 benar himpunannya. Tapi jika tidak, maka itu bukan himpunannya. Sehingga harus kita coba dulu ya, substitusi. Nah, untuk X sama dengan 2 diperoleh, berarti berapa X kuadrat? Berarti 2 kuadrat min 3 kali X kali 2 ya, plus 5 sama dengan berapa? 4 dikurang 6 ditambah 5, atau min 1 ditambah 5, hasilnya 4. Lebih dari 0? Lebih dari 0, ya kan? Nah, sekarang berarti ini memenuhi ya. Berarti ini memenuhi, kita checklist saja. Untuk X sama dengan 1 nih, maka diperoleh 1 kuadrat min 3 kali 1 kan, ditambah 5 sama dengan 1 min 3 tambah 5. Berarti min 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Apakah ini lebih dari 0? Lebih dari 0, sehingga ini memenuhi. Jadi kita peroleh bahwa HP-nya dua-duanya kan, 1 dan 2, 1,2. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi harus kita cek terlebih dahulu. Oke, soal yang selanjutnya, kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Ini basisnya sudah sama nih, yaitu 10 kan, logaritma X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan logaritma dari 2X min 3. Berarti di sini kita peroleh X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 2X min 3. Berarti di sini kita peroleh min 2X plus 3 ya, sama dengan 0. Atau kita peroleh min 3X min 2X, berarti min 6X. 1 plus 3 plus 4. Min 3X min 2X, maaf ini 5X. Ini sama dengan 0 ya. Nah, ini kita faktorkan nih. Ini X sama dengan 0. Karena ini min, ini plus, berarti ini min. Dikali hasil 4, ditambah hasil 5, berarti 4 sama 1. Berarti kita peroleh X-nya 4 atau X-nya 1. Nah, jangan lupa nih kita substitusi. Nah, karena ini ada 2, maka kita harus substitusi keduanya. Jika berhasil lebih dari 0 di sini, maka harus coba juga di sini. Tapi kalau di salah satu saja sudah tidak lebih dari 0, maka itu pasti bukan himpunannya, gitu ya. Nah, kita coba ya. Untuk X-nya sama dengan 4, maka berarti diperoleh ya. Untuk X sama dengan 4, diperoleh X kuadrat min 3X plus 1-nya itu sama dengan berapa? 4 kuadrat min 3 kali 4 ya, plus 1. Atau 16 min 12 plus 1. Berapa hasilnya? 5 ya. Lebih dari 0, ya kan? Nah, lalu kita coba ke yang sebelahnya juga. Yang satunya juga, yang 2X min 3. Nah, untuk X min 4 diperoleh X sudah sama dengan ini. Lalu berarti 2X min 3 sama dengan 2 dikali 4. 2 dikali 4 min 3. Atau 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lebih dari 0? Lebih dari 0. Sehingga ini memenuhi ya. Himpunannya memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk yang X sama dengan 1 di sini ya. Untuk X sama dengan 1. Nah, diperoleh berarti X kuadrat min 3X plus 1 nih. Sama dengan 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 1. Atau 1 min 3 plus
1. Negatif 2 plus 1 ya, sama dengan negatif 1. Lebih dari 0 nggak? Tidak lebih dari 0, sehingga kita nggak usah nih untuk masukin ke sini lagi. Tapi kalau mau boleh, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini yang jelas sudah tidak memenuhi gitu ya, sehingga hanya ini yang memenuhi. Jadi di sini kita peroleh HP-nya hanyalah 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut masalah yang berikutnya. Kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari ini. Kalau tadi itu basisnya sama ya, 10 tapi numerusnya berbeda. Nah, kalau yang ini kebalik, numerusnya sama tapi basisnya berbeda ya. Yang ini numerusnya 3 dan di ruas kanannya numerusnya adalah 5. Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini maka kita pikirkan nih, basisnya berapapun numerusnya sama tapi hasilnya harus sama gitu. Berarti kira-kira numerusnya harus berapa ya gitu ya. Karena kan X-nya di numerus, maka yang kita pikirkan numerusnya harus berapa ya supaya basisnya berapapun hasilnya tetap sama. Nah, kita ingat punya sifat ini. A log 1 sama dengan 0. Coba kalau A-nya 3, log 1 0 nggak? 0. Kalau A-nya 5, log 1 0, 0. Nah, berarti numerusnya haruslah 1. Sehingga di sini X min 8-nya haruslah 1 gitu ya. Sehingga di sini kita punya 3X sama dengan 1 plus 8. Tahu 3X-nya sama dengan 9. X-nya berarti 9 per 3 atau X-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kita boleh cek dulu. Cek. Kalau 3X min 8 berarti untuk X-nya 3 ya. Berarti 3 kali 3 min 8, yaitu 9 min 8 sama dengan 1. Benar kan 1 ya? Lebih dari 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau yang seperti ini basisnya sudah sama nih, basisnya X. Ya, mirip seperti soal yang sebelum yang tadi basisnya berbeda ya. Tapi bedanya di sini basisnya bukan bilangan, bukan langsung bilangan ya, angka, tapi adalah X atau fungsi. Nah, gimana caranya? Caranya awalnya sama saja nih, berarti 2X min 3 sama dengan X min 1. Berarti dari sini kita punya 2X min X ya, sama dengan negatif 1 plus 3, atau X-nya kita peroleh berarti 2. Nah, ini sama nih, kita cek dulu kedua-duanya. Untuk X sama dengan 2. 2X min 3, berarti diperoleh 2X min 3, 2 kali 2 min 3, 4 min 3, sama dengan 1. Lebih dari 0 ya. Nah, untuk X min 1 berarti 2 min 1 sama dengan 1. Lebih dari 0 juga, artinya ini memenuhi untuk syarat numerus. Nah, yang perlu diperhatikan ketika basisnya X adalah hasil ini jangan cuma kita cek ke numerus, tapi harus kita cek ke basis juga. Syarat basis itu apa sih? Syarat basis adalah karena di sini basisnya X, berarti harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Apakah 2 ini lebih dari 0? Iya. Apakah 2 tidak sama dengan 1? Iya, memenuhi. Nah, karena memenuhi semua, berarti kita udah dapatkan bahwa HP-nya adalah 2. Sehingga atau X sama dengan 2 ini adalah penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Nah, kita mau menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma yang ini. Nah, kalau kalian menemukan persamaan logaritma seperti ini, kalian bisa salah satu alternatifnya bisa ubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Nah, seperti apa? Ini duanya bukan basis ya, tapi koefisien. Ini kuadrat plus 2, basisnya adalah 3. X min 12. Nah, caranya kalian buat pemisalan nih. Misalkan ya, 3 log X ya, kan sama-sama 3 log X kan? 3 log X sama dengan P. Nah, P-nya boleh apapun ya. 3 log X sama dengan P. Nah, artinya kalau 3 log X kuadrat itu sama dengan P
kuadrat. Nah, 3 log X kuadrat bisa juga dituliskan jadi seperti ini ya. Berarti ini P kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. 2 ini 3 log kuadrat X, maka dia adalah P kuadrat. Ditambah 2 kali 3 log X, yaitu P kan? P min 12 sama dengan 0. Nah, ini supaya mudah bisa kita bagi 2. Kalau enggak juga bisa. P kuadrat ditambah P berarti ini min 6 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan untuk mencari P-nya. Sama dengan 0. Berapa nih? Berarti pasti 3 sama 2. Pasti positif negatif, karena di sini positif, maka yang besar positif. Sehingga kita peroleh P-nya negatif 3 atau P-nya sama dengan 2. Nah, apakah selesai sampai di sini? Tidak, karena kita bukan mencari nilai P ya, kita mencari nilai X. Sehingga kita kembalikan ke pemisalan itu. Tadi, ini di kotak ya, tadi kita punya 3 log X sama dengan P. Ya kan, sama dengan P. Nah, maka untuk P sama dengan negatif 3, kita punya 3 log X sama dengan negatif 3, ya kan? 3 log X sama dengan negatif 3. Nah, berarti berapa hasil X-nya? Berarti X-nya adalah 3 pangkat negatif 3 atau 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/27. Ini untuk P-nya negatif 3. Sekarang kita coba juga untuk P sama dengan 2. Maka 3 log X sama dengan 2, ya kan? Atau berarti dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 3 pangkat 2 atau X-nya sama dengan 9. Nah, sehingga kita peroleh nih X-nya itu 1/27 sama X-nya 9. Nah, ini X-nya kalian substitusikan juga nanti ke sini ya. Nah, ini kan numerusnya adalah X ya. Numerusnya X. Langsung nih kita cek nih. X-nya 1/27. Berarti numerusnya di sini 1/27. Apakah lebih dari 0? Ya, berarti X-nya masuk nih, lebih dari 0, memenuhi. Nah, di sini X-nya 9, di sini 9. Kan langsung ya. 9 lebih dari 0? Ya, jelas. Maka memenuhi. Sehingga kita punya HP-nya adalah 1/27,9. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya adalah di sini ada X pangkat log 5X per 5 dikali X pangkat log X sama dengan 25. Nah, gimana cara mengerjakan ini? X log 5X, ini basisnya berapa ya logaritmanya yang dipangkat? Basisnya adalah 10 ya, karena nggak dituliskan. Berarti basisnya 10. Nah, caranya yang pertama, di sini 5-nya bisa kita kalikan dengan 25 ya. Karena bukan 0 kan penyebutnya. Nah, ini kita kali dengan 25, sehingga ini sisanya adalah X pangkat log X. Ini 5 dikali 25. Nah, ini kalian ingat sifat pangkat ya. Kalau A pangkat B per A pangkat C, berarti bisa kita tuliskan apa? A pangkat B min C. Ingat ini ya. Nah, berarti ini juga sama. Ini bisa jadi X pangkat log 5X min log X gitu. Nah, ini 5 kali 25, 125. Nah, gimana lagi nih? Masih banyak banget X-nya. Caranya, kalian ingat sifat logaritma. Nah, ini dituliskan ya sifat pangkatnya ya, supaya nggak lupa. Sama dengan A pangkat B min C. Ingat sifat logaritma, log dari AB sama dengan log A ditambah log B. Ingat itu? Nah, maka 5X ini bisa kita ubah jadi ke sini kan? Nah, X berarti log 5 ditambah log X. Ya kan? Nah, ini masih ada min log X kan? Min log X sama dengan 125. Nah, log X min log X habis kan? Nah, sehingga di sini kita punya X, sisanya tinggal log 5 sama dengan 125.
5. Nah, dari sini diapain lagi nih? Karena persamaan, maka di sini maunya ini log, ini log. Maka kita buat nih log-lognya. Ini log X pangkat log 5, kan belum ada lognya kan? Nah, ini juga nih jadi log 125 ya. Nah, ingat kalian punya sifat ini. Ntar ini dihapus dulu ya. Sudah dituliskan ya di yang sebelumnya. Jadi ini dihapus dulu. Nah, kita punya sifat nih. Nah, sifat-sifat ini memang sangat diperlukan sekali ya. Sifat, kalau logaritma dari B pangkat M sama dengan M dikali log B. Ingat sifat itu? Nah, berarti ini pangkatnya kan? Berarti kita bisa kedepanin walaupun bentuknya log bisa. Ini log 5 ya kan? Ini M-nya, sisanya adalah log B. Berarti dikali log ini kan? Log X. Log X ini ya, ini M-nya, ini log, ini B, ya kan? Berarti M kedepanin langsung log X, ya kan? Ini di sini log B sama dengan log 125. 125 adalah 5 pangkat 3, ya kan? Nah, berarti dari sini kita punya log X sama dengan log ini kan, 5 pangkat 3. Nah, log 5 kan nggak 0, berarti bisa kita bagi ke sini. Log 5. Nah, seperti itu ya. Log 5 pangkat 3 per log 5. Nah, selanjutnya, di sini ini nggak bisa ya, jadi log 5 pangkat 3 per 5. Nggak bisa seperti itu kan, kalau log, maka harus kita uraikan dulu. Ini bisa kita gunakan lagi kan yang ini. Ya, 3-nya kedepanin, jadi 3 kali log 5 per log 5. Nah, ini bisa dicoret kan? Habis dibagi jadi 1. Jadi kita punya log X-nya sama dengan 3. Ini basisnya 10 kan? Kita mau cari log X? Bukan, kita cari X. Berarti log X sama dengan 3. Ini basisnya 10. Berarti X sama dengan 10 pangkat 3. Atau X-nya sama dengan 1000. Udah deh, dapat X-nya sama dengan 1000. Nah, berarti kita masukkan ke sini 5X 5000 tentu lebih dari 0. Ini juga tentu lebih dari 0 ya kan? Ini juga pastikan X-nya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga di sini kita langsung peroleh HP-nya adalah 1000. Nah, gitu deh. Boleh tuh kalian kalau mau coba masukin X-nya 1000 ke sini, benar nggak setelah 25? Itu boleh kalian coba. Oke, seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari soal mengenai persamaan logaritma. Nah, sekarang yuk kita coba dengan sebuah games. Nih ada sebuah games mencari kata. Jadi kalian di sini cari nih kata yang ibu maksud ya. Kata yang ibu maksud dari susunan huruf ya. Terdapat, gimana cara tahu kata yang ibu maksud yang mana? Caranya itu adalah kamu selesaikan dulu soal ini. Ada 3 buah soal. Soal nomor 1, 2, ini yang A ya, 2A, nomor 2, dan yang ketiga adalah yang 2B. Kamu selesaikan ini soalnya. Nah, nanti kamu pilih jawabannya di sini. Ya, jadi misalkan nomor 1 misalkan jawaban kamu adalah 222 misalnya. Nah, kalau jawaban kamu 222 artinya kata pertama itu kata pertama terdiri dari huruf pertamanya itu adalah B. Gitu ya. Jadi dari sini yang tadi kita mau cari kata berarti huruf pertamanya adalah B. Yang mana yang B? Mana B? Bisa kalian cari yang B mana. Misalnya itu ya. Terus misalkan soal kedua jawabannya adalah 4,6 misalnya. Berarti huruf kedua adalah J. Gitu ya. Terus misalkan jawaban ketiga adalah A misalnya. Atau 4,8 misalnya, berarti huruf yang ketiga adalah A. Berarti kata yang terbentuk adalah BJA. Bija, gitu ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Silakan dicoba sebagai permainan sekaligus latihan soal. Oke, itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.